Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahi khairul asma'. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Kiai Haji Habib Mohai At-Tali dan juga para kiai tadi sudah disebutin atau semuanya. Mudah-mudahan beliau pada panjang umur, beliau pada sehat, rezekinya banyak, biar pada gak puyeng balanya. Ini pesanan dulu Ujai ngomong begini. Sampai ngomong enggak? Sampai. Semua tanpa kecuali para jamaah yang hadir, mudah-mudahan kita senantiasa dipanjangkan umur dalam keadaan sehat. Malam hari ini kita memasuki malam yang ke 11 di bulan Rabiul Awal. Perbanyak sholawat, insya Allah hidup kita bakalan berkah. Tadi kita sudah bersama-sama bersolawat membaca kisah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena biar gimana pun yang namanya membaca sholawat itu adalah memancing keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa enggak? Betul apa betul? Sedangkan ada satu kalimat, lan yudhilal jannah ahadukum min ibadi au naqomadan billah wa rahmah. Tidak akan masuk surga dari kamu seseorang disebabkan ibadah kecuali dibungkus oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, amalan-amalan yang kita lakukan, kalau tidak mendapatkan ridho dari Allah, itu rada ribet masuk ke dalam surganya Allah. Dan salah satunya kita masuk bulan Rabiul Awal, kita banyak bersolawat adalah mancing agar Allah turunkan ridhonya buat kita, sehingga menjadi sabab kita masuk ke dalam surganya. Karena salah satunya juga yang bisa menolong kita dalam timbangan nanti, dikala amal kita ditimbang, di mana tiada pertolongan, hanyalah syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibagi adalah orang yang biasa baca sholawat. Dan ini adalah hikmahnya luar biasa. Kita duduk begini adalah sesuatu perbuatan yang baik dan membahagiakan. Yang pertama, kita bisa ketemu dengan tetangga, membahagiakan kita punya hati guru kita. Apalagi tadi membahagiakan anak yatim, bersosial, yang namanya perjumpaan begini membawa rahmah buat kita. Makanya dalam kitab Mukasafatul Qulub, yang mana di situ ada protes ataupun pertanyaan daripada Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa nanya, "Ya Allah, amalan apa yang kau suka dari hamba?"
Apakah puasanya, apakah sholatnya, apakah zikirnya? Kata Allah, bukan. Sholat, bukan. Sholat untukmu, sholat untuk hambaku. Orang yang sholat insya Allah akan terjaga, terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang yang sholat insya Allah sholatnya baik, sholatnya benar, nggak STMJ, sholat terus maksiat jalan. Tapi orang yang ibadahnya udah benar, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, akan mencegah dari perbuatan. Jangankan sholat, wudunya aja, kalau kita sudah bisa mudawamakan wudu kita, insya Allah akan terhindar dari perbuatan. Kalau kita lagi punya wudu, rasanya kita sayang batal wudu kita, kita ogah salaman sama yang bukan muhrim kita, betul nggak Pak? Tapi lempengan kita nggak punya wudu, walaupun tumpuan kagak mau salaman, kita pecek tangannya, kita ajak salaman, kita cakolin tangannya. Maka dari itu, yang pertama ibadah sholat untuk hambaku. Puasa buat hambaku, karena apa? Puasa untuk mengendalikan hawa nafsu. Di manajemen nafsunya, nafsu nggak bisa dihilangin, tapi kita atur. Lempengan sama siapa? Kalau mau bini dewek, silahkan nafsu. Bini tetangga, jangan. Tuh, kita ada aturannya. Dengan zikir buat hambaku, karena dengan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir akan menenangkan hati. Kita pengen tenang, banyakin zikir. Lalu apa ya Rob? Yang membuat aku bangga adalah hambaku yang senantiasa berinfak, bersedekah, membantu, meringankan beban kesusahan orang lain. Aku akan hadir di sampingnya dan akan membalasnya dengan 700 kali lipat. Insya ya, alhamdulillah hadirnya kita duduk di sini merupakan satu kebaikan. Maka itu banyak-banyak kita baca selawat untuk mendapatkan daripada keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak peserta penceramah muhadharah malam hari ini. Jadi dikit-dikit aja. Mudah-mudahan kita baca Fatihah. Kita punya guru Abi Mohai Atali, biar senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatin badannya, Allah istiqomahkan dalam dakwahnya, dan ilmunya manfaat buat kita semua, dan keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan umumnya buat kita semua yang hadir. Hajat kita dengan sabab kita baca suratul Fatihah, kesukaran kita menjadi kemudahan, kesedihan kita menjadi kebahagiaan. Bintil Qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Peserta penceramah pertama boleh meninggalkan tempat dan langsung menyantap makanan yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.